Bab 51. Film laris. Kenapa? Ding Chengxi tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Semua teman sekelas juga terkejut. Tang Muxin menarik lengan baju Hong Dali dan berkata, "Dali, harganya 200.000 yuan, dan itu hanya untuk mereka gunakan lagunya, kenapa tidak? 200.000 sebagai biaya lisensi bukanlah jumlah yang sedikit. Ini bukan hanya transaksi moneter. Ini berarti bahwa perusahaan terkenal seperti Penghui Films mengakui Chaiwei Entertainment. Ini berarti bahwa hanya dengan satu lagu, Lin Yanwei dapat melejit menjadi bintang dan tidak lagi menjadi penyanyi tidak dikenal yang diganggu oleh orang lain." Namun Hong Dali tidak setuju. Tidak heran orang-orang ini begitu terkejut. Semua itu tidak berarti apa-apa bagi Hong Dali yang sangat boros. Dia mengusap hidungnya dan berkata dengan wajar, "Siapa yang tahu standar seperti apa yang dimiliki Win Pursuer? Aku tidak ingin lagu pertama Sister Nianwei yang terkenal dihancurkan oleh film yang buruk. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang." Biasanya, meskipun Ding Chengxi tidak dapat memperoleh lagu untuk digunakan sebagai lagu tema film, ia tidak akan khawatir tentang menyelamatkan mukanya. Lightning Pursuit mungkin merupakan lagu yang bagus, tetapi ia selalu dapat menemukan lagu lain, meskipun lagu baru itu mungkin tidak begitu cocok. Seperti kata pepatah, seseorang dapat terbentur kepalanya dan berdarah, tetapi seseorang tidak dapat kehilangan muka. Tuan muda yang boros ini sebenarnya telah mengatakan bahwa filmnya adalah film yang buruk. Ia tidak dapat menoleransi hal ini lebih lama lagi. Ding Chengxi berkata dengan jengkel, "Our Win Pursuer adalah film laris dengan investasi lebih dari 10 juta. Film ini sama sekali bukan film yang buruk. Di dalam negeri, jumlah film sekelas itu kurang dari 5. Di dunia ini, film dengan anggaran produksi lebih dari 10 juta benar-benar merupakan film laris." Ketika teman-teman sekelas di sekitar mendengar anggaran produksi, mereka semua menarik napas dingin secara bersamaan. Orang macam apa Hong Dali itu? Dia telah meninggal di bumi dan terlahir kembali di dunia ini. 10 juta yuan di dunia ini hanya setara dengan 50 juta yuan di bumi. Itu tidak seberapa dalam industri film. Tidak mungkin angka ini bisa membuatnya takut. Hong Dali terus tampak lesu. Hanya 10 juta yuan. Win Pursuer, dari namanya saja sudah terdengar seperti film yang buruk. Ding Chengxi sangat marah. Orang di depannya ini adalah tuan muda dari keluarga Hong, putra dan keturunan tunggal. Dia tidak mampu menyinggung tuan muda ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri dan menggunakan nada suaranya yang paling lembut untuk bertanya kepada Hong Dali, "Menurut tuan muda Dali, apa yang dianggap sebagai film laris?" 10 juta adalah jumlah maksimal yang dapat kita kumpulkan untuk anggaran produksi. Hong Dali mendengus. "Sepertinya perusahaanmu biasa saja, tunjukkan padaku filmnya dulu, kalau bagus, aku akan menginvestasikan 3 juta yuan lagi." Mengenai judul filmnya, Win Pursuer kedengarannya tidak mengesankan sama sekali. Bagaimana dengan The Gale Flash? Kedengarannya bagus. Investasi tambahan 3 juta yuan pada akhirnya. Ding Chengxi merasa hatinya hampir tak sanggup menerimanya. Sebelumnya, ia pernah mendengar bahwa tuan muda keluarga Hong, Hong Dali, adalah seorang yang boros. Namun, ia akhirnya dapat melihatnya sendiri hari ini. Hong Dali bukan hanya seorang yang boros, tetapi ia juga seorang yang sangat boros. Investasi 3 juta yuan begitu saja. Satu-satunya syarat adalah mereka harus mengganti judul filmnya. Ini seperti uang yang jatuh dari langit. Tidak mungkin dia akan melewatkannya. Ding Chengxi buru-buru menjawab, "Baiklah, saya akan melapor kepada bos saya sekarang. Sekembalinya saya akan membawa apa yang telah difilmkan untuk ditunjukkan kepada Anda. Tuan muda Dali, persentase keuntungan dari penjualan tiket akan sesuai dengan aturan biasa, sebanding dengan apapun yang telah diinvestasikan oleh Tuan muda Dali." Hong Dali mengangkat bahu. "Tidak ada gunanya mengatakan semua ini, tunjukkan padaku filmnya sebelum aku memutuskan apakah layak untuk diinvestasikan. Aku mungkin boros, tetapi aku tidak akan membuang-buang uangku. Kapan aku bisa menonton filmnya?" Sebagai produser musik untuk Penghui Films, Ding Chengxi memiliki beberapa hak istimewa. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan investasi yang lebih besar untuk film tersebut. Ia harus melakukannya meskipun itu di luar kemampuannya. Ia mengeluarkan USB dari sakunya dan berkata, "Tuan muda Dali, apakah Anda punya komputer di sini? Saya punya beberapa adegan di sini, silakan lihat." Hong Dali menjentikkan jarinya. "Apakah kita punya komputer? Bawa saja ke sini." Semua orang di sekitar menggelengkan kepala. "Tidak. Hong Dali, kalau begitu, beli saja satu." "Siapa dia?" Hong Dali menunjuk seorang antek. "Kamu, kemarilah, ambil 10.000 yuan dan bawa pulang komputer, pasti bagus, kamu bisa menyimpan kembaliannya." "Baik, tuan muda." Si antek beruntung. Hanya dengan menjalankan tugas saja, dia bisa memperoleh 7 hingga 8.000 dolar sebagai uang saku. Siapa yang bisa mendapatkan kesempatan bagus seperti itu? Dia menghilang dalam sekejap.
Ling Yi memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya kepada Hong Dali, "Saudara Dali, tolong bantu aku menyelesaikan tugas juga." "Hong Dali, akan ada kesempatan untuk semua orang." Setelah setengah jam, Hong Dali menatap layar komputer dengan mulut ternganga, hampir meneteskan air liur. "Sekilas saja aku bisa tahu kalau ini latar belakang palsu. Apakah ini yang kau katakan sebagai film laris?" "Ya, benar, apakah ada yang salah?" Ding Chengzi menyeka keringat di dahinya. "Tim pembuat 3D kami menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk membuat latar belakang untuk adegan ini. Ini adalah teknologi tercanggih di negara ini, mungkin terlihat sedikit palsu, tetapi tidak sampai terlihat sekilas, bukan?" Hong Dali telah melihat berbagai macam CGI yang menarik di bumi. Meskipun animasinya tampak nyata, itu sama sekali tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Hong Dali berkata dengan muram, "Ini hanyalah sebuah adegan yang memiliki gunung dan sungai, kamu bahkan harus menggunakan CGI, apakah kamu bercanda?" Ding Chengzi berkata tanpa daya, "Aku juga tidak menginginkan ini, tapi di mana kita bisa menemukan latar belakang yang cocok untuk adegan ini? Ini adalah pilihan terakhir, Tuan Muda Dali. Tahukah Anda, hanya bagian CGI yang pendek ini menghabiskan biaya 500.000 yuan. Berapa banyak 500.000 yuan yang kita miliki?" Hong Dali mengabaikannya dan melanjutkan kritiknya. "Adegannya jelek, bahkan alur ceritanya jelek, di mana suka dukanya, di mana bagian yang menarik, alur ceritanya seperti aliran sungai, lambat dan stabil, apakah Anda bermaksud membuat ini sebagai film buayan?" "Alur ceritanya jelek." Ding Chengzi berusaha sekuat tenaga membela acara tersebut, dengan mengatakan, "Ini adalah alur cerita terbaik yang kami miliki, mereka yang telah menontonnya mengatakan bahwa alur ceritanya bagus. Saya lupa standar industri hiburan di dunia ini. Sungguh merepotkan." Hong Dali terus bergumam, "Aku punya harapan yang tinggi, ini buruk, alur ceritanya harus bagus agar bisa dijadikan film, animasi CGI harus sempurna dan sesuai standar, para aktornya harus cantik, lihat ini, apakah ini benar-benar film?" Ding Chengzi dengan keras kepala menjawab, "Ya, tentu saja, ini pasti akan menjadi salah satu film terbaik tahun ini." Hong Dali berkata dengan tegas, "Saya akan menginvestasikan 5 juta yuan, lakukan sesuai dengan instruksi saya, ubah apapun yang bisa diubah." Bab 52. Bantal ini nyaman. Ding Chengzi memegang dadanya. "Hatiku. Ada terlalu banyak informasi, dia butuh lebih banyak waktu untuk mencernanya." "Tuan Muda Dali, maksudmu kau ingin menginvestasikan 5 juta yuan, tapi kita harus mengubah naskah sesuai keinginanmu." Nada suaranya rendah dan serius, dan dia menekankan kata-kata, "mengubah naskah." 5 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil, tetapi jelas tidak cukup untuk merekam ulang seluruh film berdasarkan naskah baru. Hong Dali mengerti apa yang ingin disinggung Ding Chengzi. Seperti itu. Dia punya tugas yang harus diselesaikannya. "Uang bukan masalah. 5 juta yuan, tapi aku punya syarat." Ding Chengzi menganggukkan kepalanya. "Silakan lanjutkan." "Pertama, ganti judul filmnya menjadi The Gale Flash. Kedua, gunakan lagu Sister Nianwei sebagai lagu temanya. Anggap saja ini izin untuk menggunakan lagunya. Ketiga, naskahnya perlu diubah sesuai keinginanku. Keempat." Hong Dali mengusap dagunya. "Aku belum memutuskan, nanti aku beritahu." Bagaimana mungkin Ding Chengzi melewatkan kesempatan yang bagus seperti itu? Ding Chengzi mulai berlari ke pintu. "Oh, oke, aku akan kembali dan memberitahu bosku. Besok, kami akan mengirim seseorang untuk menandatangani kontrak dan membawa naskah untuk kamu pelajari. Pergi." Hong Dali melambaikan tangannya ke Ding Chengzi sebelum tiba-tiba memanggilnya kembali. "Oh, ya, aku ingat sekarang. Ingatlah untuk menyebarkan berita itu. Katakanlah ada orang misterius yang berinvestasi dalam film itu, dan lagu tema yang sempurna telah ditemukan. Ciptakan sensasi. Kau harus mengerti. Aku tidak perlu mengajarimu, kan?" "Ya, tentu saja." Ding Chengzi pergi lebih cepat daripada saat dia datang, dan dia segera menghilang di koridor. Ketika Hong Dali mulai berdiri, Tang Muxin, yang telah mengamati, tiba-tiba berteriak, "Dali, kamu tidak serius menginvestasikan 5 juta yuan, kan? Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Kamu menjauh ketika uang datang kepadamu dan malah memilih untuk menghabiskan 5 juta yuan untuk berinvestasi, bahkan jika kamu suka menghambur-hamburkan uang, ini bukanlah cara yang tepat untuk melakukannya." Lang Hao, yang selalu berselisih dengan Hong Dali, merasa bangga. "Benar sekali, hehe, untuk menginvestasikan 5 juta yuan dalam sebuah film, jika box office mencapai 15 juta, yang seharusnya merupakan pendapatan tertinggi yang bisa diraih, setelah dikurangi biaya-biaya dan lain-lain, hanya akan ada keuntungan sekitar 1 atau 2 juta, ini jika ada ulasan bagus untuk film tersebut, menginvestasikan 15 juta yuan hanya akan membahayakan uang." Mendengar Lang Hao bersikap sarkastik, Tang Muxin tidak tahan lagi. Dia menginjak kaki Lang Hao dan berkata, "Kenapa kamu harus peduli dengan apa yang Dali lakukan? Jika kamu terus bersikap sarkastik, tunggu dan lihat apakah aku akan menghajarmu."
Lang Hao merasakan tatapan mematikan dari teman-teman sekelasnya di sekitarnya dan dengan cepat menyerah. Oke, aku akan berhenti bicara, aku hanya punya mulut yang kotor. Setelah menceramahi Lang Hao, Tang Muxin menjabat tangan Hong Dali. Dali, apakah kamu benar-benar berniat menginvestasikan 5 juta yuan dalam film ini? 5 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Hong Dali dengan penasaran menjawab, aku serius, bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan bagus seperti itu untuk menyia-nyiakannya. Keheningan yang mematikan. Konser Lin Yanwei hampir berakhir. Penonton semua meneriakkan kata, Dewi. Sorak-sorai terdengar melalui kaca ruang VIP. Hong Dali dan yang lainnya menoleh untuk melihat kerumunan pada saat yang sama. Situasi di area penonton hampir mirip dengan kerusuhan. Jika bukan karena petugas keamanan, penonton semua akan bergegas naik ke panggung. Hong Dali bergumam, apa yang membuat mereka begitu bersemangat, bukankah mereka pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Oke, ini mulai membosankan, ayo kita pergi ke klub malam untuk makan malam, kita bisa menginap di hotel setelah makan malam juga. Semua orang bersorak pada saat yang sama ketika mereka mendengar saran Hong Dali. Ya. Hong Dali tidak melupakan Lin Yanwei. Ia terus memberikan instruksi. Ingatlah untuk membawa serta suster Yanwei, malam ini akan menjadi pesta perayaannya, ia telah menjadi seorang selebriti sekarang, hahaha. Konser berakhir pukul 10 malam. Penonton yang gembira tidak tahan untuk meninggalkan tempat konser. Mereka memblokir pintu masuk stadion hanya untuk melihat Lin Yanwei lagi. Polisi dipanggil untuk mengendalikan situasi. Polisi membersihkan jalan dan kerumunan akhirnya bubar pada pukul 11.40 malam. Keesokan harinya, konser Lin Yanwei menjadi berita utama Tianjin Morning Paper. Spanduk besar dan foto-foto konser tersebut memenuhi sepertiga halaman pertama. Pada siang hari, situs web video terbesar di negara itu, Henku, mengunggah konser lengkap Lin Yanwei dalam definisi tinggi. Biaya lisensinya mencapai 600.000 yuan. Pada sore hari, kata kunci yang paling banyak dicari di internet adalah Dewi Lin Yanwei. Total pencarian mencapai 652.785, dan jumlahnya meningkat dengan cepat. Jumlah unduhan untuk konser definisi tinggi tersebut adalah 1.254.742. Hong Dali menerima 630.000 yuan untuk unduhan tersebut. Jumlah ini mungkin tidak terlalu besar, tetapi bagi pendatang baru yang belum terkenal untuk mencapai angka-angka ini, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang di industri ini terkesan. Yang terpenting adalah bahwa angka-angka ini meningkat tajam. Banyak orang telah menonton video tersebut 2, 3, atau bahkan 4 kali. Malam harinya, rekaman asli untuk Dewi Lin Yanwei sedang dalam tahap produksi. Dari pembukaan konser dengan 40 mobil mewah hingga Lin Yanwei meninggalkan panggung, setiap adegan diproses secara digital dan artistik. Banyak orang berlarian ke toko rekaman, bertanya, apakah Anda punya rekaman Dewi? Jika jawabannya tidak, beberapa orang langsung berbalik untuk pergi. Beberapa orang memukul meja dan memarahi, mengapa repot-repot membuka toko Anda jika Anda bahkan tidak punya rekaman Dewi? Para bos dengan bingung menjawab, produksi rekaman baru saja dimulai. Stok kami belum sampai. Pada hari ketiga, pada tanggal 1 Mei hari buruh, kata-kata Dewi Lin Yanwei berada di urutan pertama pada mesin pencari Sangle. Jumlah pencarian 2 kali lipat dari item kedua pada daftar. Lin Yanwei dikenal oleh setiap rumah tangga dalam semalam. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Pada hari keempat, Chaiwei Entertainment resmi beroperasi. Pada konferensi pers, ketika wartawan mendengar bahwa Lin Yanwei adalah salah satu bos, kerumunan berteriak. Ketika berita itu diumumkan, sorak-sorai terdengar di seluruh kota Tianjin. Penjualan semua majalah dan surat kabar utama meningkat lebih dari 50%. Pada hari ketujuh, aliansi Dewi terbentuk di internet. Anggota aliansi mencapai jutaan. Jika satu orang mengunggah pesan yang meminta Lin Yanwei menggelar konser di kota mereka, banyak sekali orang yang akan menanggapinya. Beberapa netizen bahkan mengklaim bahwa mereka akan terbang ke kota manapun tempat Lin Yanwei menggelar konsernya. Merek yang ia dukung disediakan untuk para penggemarnya. Jika salah satu penggemar tidak menggunakannya, kaki para pria akan patah, dan para wanita, apa yang terjadi pada mereka tidak akan dijelaskan lebih lanjut. Itu bukan pemandangan yang indah. Dan orang yang memulai ini, Hong Dali, berbaring dengan nyaman di kaki Lin Yanwei, meneteskan air liur saat dia tidur dan bergumam tanpa henti. Bantal ini sangat nyaman dan hangat. Bab 53. Kau hanya ingin aku berlutut. Aku akan melakukannya. Sementara Hong Dali bersenang-senang tanpa peduli pada dunia, kehebohan konser Lin Yanwei belum berakhir. Tidak ada orang bodoh di industri hiburan, terutama sang manajer, Zhang Kai. Dia menyebutkan bahwa Lin Yanwei akan menggelar konser lagi dalam waktu dekat. Meskipun rinciannya belum ditetapkan, seluruh industri hiburan menjadi heboh. Selanjutnya, sebagai manajer Lin Yanwei,
Zhang Kai terpilih sebagai orang termanis tahun ini secara daring. Xinhai Weibo, Weibo terbesar di negara surgawi, telah mengumpulkan lebih dari 500 juta pengguna terdaftar. Semua pemuda dan pemudi yang menguasai Weibo berkumpul di sini. Di era informasi ini, hampir setiap artis memiliki akun di Weibo. Oleh karena itu, penggemar berat pun berkumpul di sini. Berita langsung sering kali bocor dari Weibo ke sumber lain. Biasanya ada banyak hal yang terjadi di Weibo, tetapi hari ini sangat ramai. Pejabat Kuge Seng Wenxi tidak dapat menjelaskan keterkejutan saya, perasaan nyaman yang menjalar ke seluruh tubuh saya, dari telapak kaki hingga kepala saya. Jika Tuhan memberi saya kesempatan lagi, saya bersedia memberikan segalanya agar vokal Nona Nian Wei tetap muda selamanya. Ini bukan cinta, ini adalah pemujaan. Jika saya harus menetapkan batas waktu untuk pemujaan ini, saya harap itu adalah 10.000 tahun. Direktur musik Penghui Films, demi mendapatkan lisensi penggunaan lagu Nona Lin Yan Wei, saya mempertaruhkan tulang-tulang tua saya. Sekarang saya penuh memar dan luka, namun, semua itu sepadan, saya tidak menyesalinya. Saya juga ingin mengumumkan bahwa Wind Pursuer telah berganti nama menjadi The Gale Flash. Lagu temanya adalah Lightning Pursuit, milik Nona Nian Wei. Saya harap semua orang menyukainya. Musisi kawakan Wang Bo, setelah berkecimpung di industri musik selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya saya dikejutkan oleh pendatang baru. Perasaan itu, ya, tidak ada kata lain yang dapat menggambarkannya selain mengejutkan. Semua pesan ini hanyalah puncak gunung es. Selain produser musik dan perusahaan film, banyak penyanyi dan aktor lain juga berdiskusi di Weibo. Mereka yang telah melihat video konser tersebut sangat memujinya. Banyak netizen yang sangat menyukai kalimat ini, kamu hanya ingin aku berlutut. Aku akan melakukannya. Sementara internet sedang sibuk, manajer Lin Yan Wei, Zhang Kai juga sama sibuknya. Halo, apa kabar? Saya Zhang Kai, biaya promosi sampo, biaya promosi, 600.000 yuan. Oke, saya akan membicarakannya dengan manajemen dan menghubungi Anda kembali. Terima kasih. Halo, apa kabar? Saya Zhang Kai, iklan Princess Clothings. Oke, biaya dukungannya 550.000 yuan. Oke, saya mengerti. Saya akan membicarakan hal ini dengan manajemen dan menghubungi Anda kembali. Terima kasih. Halo, apa kabar? Ini Chaiwei Entertainment. Saya Zhang Kai, dukungan untuk Jianing Electronics. Biaya dukungan adalah 750.000 yuan. Oke, saya mengerti. Saya akan berdiskusi dengan manajemen dan menghubungi Anda kembali. Terima kasih. Responsnya pada dasarnya sama. Setiap kali, dia mengatakan akan berdiskusi dengan manajemen, tetapi situasi sebenarnya adalah, Tuan Muda, 12 perusahaan telah menghubungi kami dalam 2 jam terakhir untuk meminta Nian Wei mendukung produk mereka. Produk-produk ini berkisar dari mata pencaharian hingga teknologi, dan biaya dukungannya mencapai 5,45 juta. Haruskah kita meminta Nian Wei menerima kesepakatan dukungan ini? Bagaimanapun, mendirikan perusahaan ini telah menghabiskan banyak uang untuk Tuan Muda. Melihat catatan di tangannya, Zhang Kai bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Zhang Kai mungkin belum lama menjadi manajer, tetapi dia memiliki pengalaman 5 atau 6 tahun. Bagi seorang pendatang baru, menerima kesepakatan dukungan senilai jumlah yang begitu besar adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Sekarang setelah itu terjadi di depan matanya, dia tidak tahu bagaimana seharusnya perasaannya. Kepala Hong Dali bersandar di paha Lin Yan Wei yang lembut dan lentur. Dia membalikkan tubuhnya dengan enggan. Tidak, jika Sister Nian Wei terlalu sibuk, aku tidak akan punya bantal untuk berbaring. Katakan pada mereka bahwa Sister Nian Wei sedang sibuk dan tidak punya waktu. Dan lalu dia melanjutkan tidurnya. Kehebohan di internet terus berlanjut selama beberapa hari berikutnya. Orang-orang mulai berspekulasi tentang penyelenggara konser misterius, Hong Dali. Semuanya dimulai dengan sebuah unggahan yang ditulis seseorang secara daring dengan judul, Perencanaan Konser Bak Dewa. Isi unggahan tersebut menganalisis perencanaan Bak Dewa dari berbagai sudut pandang. Penulis telah mengumpulkan informasi tentang detail-detail kecil yang tidak diketahui orang lain. Ia merangkum semuanya, mulai dari saat Lin Yan Wei bernyanyi di klub malam Yelai Siang hingga pembangunan panggung dan bagaimana berita itu tersebar. Ia juga menganalisis signifikansi dari 40 mobil sport mewah yang muncul. Unggahan ini diteruskan dan dicari oleh banyak orang. Dalam beberapa jam, postingan tersebut telah menarik perhatian para perencana ekonomi veteran. Mereka sampai pada kesimpulan yang sama setelah melakukan analisis sendiri. Setelah upaya keras untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup, bersama dengan publisitas daring, sebuah program yang disebut Rencana Tingkat Dewa ditayangkan di Variety Channel dalam siaran langsung. Menurut statistik yang disediakan oleh stasiun TV, peringkat pemirsa mencapai 4,67% sebelum siaran langsung dimulai. Pembawa acara, halo, semuanya, ini adalah Variety Channel, mengenai berita terkini tentang Dewi Lin Yan Wei.
saya yakin semua orang sudah mengenalnya, bagaimana Nona Lin Yanwei bisa langsung terkenal dalam semalam, semua orang pasti penasaran, tidak dapat disangkal, Nona Lin Yanwei bisa bernyanyi dengan sangat baik, namun, tanpa perencanaan konser yang cermat, berita ini tidak akan menyebar begitu cepat, kami bersama pakar ekonomi kawakan Profesor Tian Hongqing akan menganalisisnya bersama kami. Tian Hongqing, halo, tuan rumah, halo semuanya. Pembawa acara, Profesor Tian, saya yakin Anda pernah mendengar tentang fenomena Dewi, bisakah Anda memberitahu pemirsa yang menonton kami di TV tentang rencana konser ini? Tian Hongqing, tentu saja, semua orang tahu bahwa ketenaran seorang artis tergantung pada kemampuannya, ini seharusnya menjadi dasar, kehebohan yang diciptakan oleh tim yang mendukung artis tersebut juga berperan, menurut saya, kemampuan Nona Lin Yanwei tidak diragukan lagi, yang benar-benar hebat adalah kemampuan perencanaan dan seberapa cermat tim tersebut melaksanakannya. Pembawa acara, mari kita undang Profesor Tian untuk menjelaskan lebih lanjut tentang perencanaan yang cermat dari konser mewah tersebut, untuk mengungkap misteri konser tersebut dan misteri bagaimana Nona Lin Yanwei dapat melejit menjadi terkenal dalam semalam. Selamat datang, semuanya. Bab 54. Rencana Tingkat Dewa. Tian Hongqing, mengenai rencana konser, saya bertanya-tanya dan mengumpulkan informasi. Berikut ini adalah temuan saya, jangan khawatir dan biarkan saya membahasnya satu persatu. Pembawa acara, ya, saya yakin pemirsa kami akan sangat tertarik. Tian Hongqing, pertama-tama, menurut rumor yang pertama kali beredar, sepertinya Nona Lin Yanwei pertama kali muncul di klub malam Yelai Siang di lingkaran 4 barat kota Tianjing dan menyanyikan 2 lagu. Pembawa acara, ini sudah diketahui di internet, tapi Profesor Tian, seperti yang Anda sebutkan, sepertinya, apakah maksud Anda ada informasi orang dalam lain yang tidak diketahui pemirsa kita? Tian Hongqing, ya, melalui analisis dan temuan saya, bahkan saya terkejut dengan kesimpulannya, tim perencana di balik Lin Yanwei sudah memulainya jauh sebelum dia bernyanyi di klub malam Yelai Siang. Pembawa acara, benarkah? Tian Hongqing, ya, tim perencana tingkat dewa ini pertama kali membebaskan Yelai Siang selama seminggu, semuanya gratis. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang, seperti yang diketahui semua orang seringkali ingin tahu tentang hal-hal gratis, ini adalah fenomena psikologis, dan tim perencana tingkat dewa ini memanfaatkan fenomena ini, saya yakin Anda memahami hal ini. Pembawa acara, saya mengerti, di mana ada barang gratis, di situ akan ada orang, apa yang terjadi setelahnya. Tian Hongqing, setelah bersenang-senang di klub malam gratis selama 2 hari, seperti yang dapat dibayangkan semua orang, klub malam itu ramai dengan popularitas, nyaris tidak ada ruang bagi lebih banyak orang untuk berdiri di klub malam itu. Apa artinya ini? Itu berarti langkah pertama untuk mengumpulkan massa telah tercapai. Dari temuan saya dapat menyimpulkan bahwa bagian dari rencana ini menghabiskan biaya sekitar 500.000 yuan. Pembawa acara, 500.000 yuan mampu mengumpulkan popularitas seperti itu. Tian Hongqing, itulah sebabnya mereka layak disebut tim perencana tingkat dewa, 500.000 yuan untuk meletakkan fondasi. Tepat pada saat ini, pertunjukan dimulai, hari ketika Nona Lin Yanwei muncul, ada sebanyak 40 mobil sport mewah hanya untuk menyediakan pencahayaan bagi konser. Apa artinya memiliki mobil mewah? Itu berarti akan menarik perhatian orang. Biasanya, ketika mobil mewah muncul, orang akan meliriknya lagi, belum lagi 40 mobil mewah muncul sekaligus. Pembawa acara, ya, itu tidak bisa dihindari. Bahkan jika saya melihat begitu banyak mobil mewah, saya akan penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tian Hongqing, benar sekali, coba pikirkan ini, dengan begitu banyak mobil mewah di pintu masuk, ditambah lagi semua yang ada di klub malam itu gratis, setiap orang normal pasti ingin masuk dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, bahkan jika mereka tidak bisa masuk, mereka akan mencoba mencari tahu dari kerumunan tentang situasi di dalam, benarkan? Pembawa acara, ya, memang, orang-orang di negara surgawi menyukai pemandangan yang hidup, tim perencana dapat memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Tian Hongqing, ya, fondasi popularitas telah diraih, namun, jangan remehkan popularitas ini, seperti yang kita semua tahu, Nona Lin Yanwei sangat pandai bernyanyi di tempat seperti ini akan mengumpulkan banyak penggemar, kemudian, tibalah poin utama dan terpenting dari rencana tersebut. Pembawa acara, silakan lanjutkan. Tian Hongqing, dengan popularitas yang ada, tim perencana segera mengumumkan konser gratis Lin Yanwei. Apa maksudnya? Artinya, orang-orang yang pernah melihat Nona Lin Yanwei bernyanyi di klub malam Yelai Siang akan mempromosikannya. Coba pikirkan, gratis, lagu-lagunya bagus, itu sendiri sudah sangat menarik. Lalu, ada konsernya, pasti membosankan kalau tidak ada yang datang. Semua orang yang datang ke Yelai Siang mengundang semua orang yang mereka kenal. Seharusnya ada sekitar 2.000 orang di Yelai Siang saat itu. Kalau masing-masing dari mereka membawa 3 atau 4 orang ke konser, itu seharusnya tidak jadi masalah, berapa banyak orang yang akan datang. Pembawa acara, saya tiba-tiba tercerahkan oleh kata-kata Anda, itu berarti hampir 10.000 orang. Tian Hongqing, benar sekali, begini,
jumlah penontonnya dijamin sedikitnya 10.000 orang, seperti kata pepatah. 3 orang yang menyebarkan laporan tentang seekor harimau akan membuat Anda percaya bahwa ada harimau di sekitar. Selain selebaran yang dibagikan oleh tim perencana, berita itu juga menyebar dari mulut ke mulut. Tidak perlu khawatir tentang popularitas, ada manfaat lain dari hal ini. Tanpa orang-orang yang menyebarkan berita ini, siapa yang akan percaya bahwa konser itu gratis? Pembawa acara, benar sekali. Konser ini gratis dan tidak dipungut biaya. Orang kebanyakan tidak akan percaya. Tian Hongqing, itulah sebabnya, dengan adanya orang-orang ini, tidak akan ada masalah dalam mengumpulkan massa. Satu hal lagi yang dilakukan dengan benar oleh tim perencana adalah memfokuskan promosi publisitas pada masyarakat di kota Tianjin. West Four Loops, stadion tempat Nona Lin Yanwei menggelar konsernya berada di West Four Loops, konser gratis yang popularitasnya terjamin, hasilnya jelas. Pembawa acara, oh ya, benar, orang-orang mungkin menyukai hal-hal gratis, tetapi jika publisitasnya terlalu jauh, orang-orang yang tidak mengetahui popularitas Nona Lin Yanwei mungkin tidak akan datang jauh-jauh untuk mendengarkannya. Namun, penduduk setempat berbeda, bagaimanapun juga, ini gratis, tidak ada ruginya. Tian Hongqing, ya, tim perencana yang hebat ini pandai memikat hati orang, bahkan sebelum konser dimulai, sudah dipastikan puluhan ribu orang akan hadir. Dengan skala konser ini, sudah sepantasnya konser ini menarik perhatian orang, namun, itu bukan hal yang paling mengesankan dari tim perencana. Yang paling menarik perhatian saya adalah tata lampunya. Pembawa acara, oh ya, kreativitas di balik lampu-lampu itu sungguh menakjubkan. Menggunakan lampu depan mobil sport yang harganya lebih dari 30 juta sebagai lampu panggung, ini pasti ide paling kreatif dan luar biasa sepanjang sejarah. Pada saat itu, pembawa acara tiba-tiba mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya. Kami khususnya mendapatkan nomor telepon milik pemimpin tim perencana untuk siaran langsung ini. Sekarang, mari kita hubungi pemimpin ini dan cari tahu bagaimana mereka mendapatkan ide yang luar biasa ini. Sementara pembawa acara berbicara, ia mengangkat telepon dan menekan tombol pengeras suara sebelum menekan nomor pada kartu. Suara wanita lembut terdengar dari ujung telepon, "Halo, bolehkah saya tahu siapa ini?" Pembawa acara, "Halo, ini Tianjin Variety Channel, saya pembawa acaranya, nama saya Wang Yong, bisakah saya bicara dengan Ten Hong?" Suara perempuan itu menjawab, "Bolehkah saya tahu tentang apa ini?" Pembawa acara, "Begini, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan Hong, bagaimana dia mendapatkan ide untuk menggunakan lampu depan mobil sport sebagai lampu panggung konser Nona Lin Yanwei." Suara perempuan itu menjawab, "Oh, oke. Mohon tunggu sebentar. Tuan muda, ada yang menelepon dari stasiun TV. Mereka ingin bertanya tentang lampu konser." Pembawa acara dan Tian Hongqing menahan napas sambil menunggu jawaban. Suara tak sabar terdengar di telepon, "Berhenti bermain. Aku sedang sibuk mengajak anjing jalan-jalan." Klub. Sambungan terputus. Bab 55. Menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan putaran tangan lainnya. Kesunyian. Keringat. Keringat dingin. Emberan keringat. Keringat di wajah pembawa acara cukup untuk memantulkan sorotan lampu ke arahnya. Keheningan canggung berlanjut selama 5 hingga 6 detik sebelum pembawa acara dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Karena ini siaran langsung, kami tidak berhasil menghubungi tim perencana terlebih dahulu. Sepertinya tim perencana tingkat dewa itu tertahan di proyek lain. Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan anjing. Kami pasti menelepon di waktu yang salah. Pembawa acara menoleh ke Tian Hongqing. "Profesor Tian, mari kita lanjutkan topik yang sedang kita bahas." Tian Hongqing, "Baiklah, ide menggunakan lampu depan mobil sport untuk pencahayaan panggung lebih dari sekadar kreatif. Pikirkanlah, saat konser dimulai, seorang pendatang baru yang tidak terlalu populer berdiri di atas panggung. Apa hal terpenting saat ini?" Pembawa acara, "Ada apa? Saya tidak bisa memikirkan apapun." Tian Hongqing, "Yang terpenting adalah debut yang mengejutkan, seorang pendatang baru yang datang entah dari mana, berdiri di atas panggung. Yang terpenting adalah melakukan debut yang mengejutkan. Dengan cara itu, dia akan mendapatkan perhatian penuh dari penonton. Mobil sport senilai 30 juta itu mampu memenuhinya dengan sempurna." Pembawa acara, "Ya, sekarang setelah Anda menyebutkannya, memang begitu, tim perencana ini luar biasa." Tian Hongqing, "Ya, awalnya, hanya ada 10 derek di stadion dan panggung tanpa penerangan sama sekali. Bukankah itu aneh untuk sebuah konser? Dalam sekejap, konser itu menarik perhatian penonton. Penonton pasti bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Rasa ingin tahu menimbulkan ekspektasi. Tepat pada saat itu, 40 mobil sport senilai 30 juta muncul dan menimbulkan keributan. Penonton terkejut, jantung berdebar-debar dan menjerit. Suasana berubah seketika. Apa hal terpenting dalam sebuah konser? Tentu saja suasananya. Host, ya, benar, dengan suasana yang begitu meriah. Semua orang tentu menantikan konser ini. Tian Hongqing, saat ini, ada popularitas, 30 hingga 40 ribu orang, ada atmosfer, teriakan yang datang bersama 40 mobil sport,
penonton pasti mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa memikirkan ide seperti itu? Bukan, dengan kejeniusan, perencanaan tingkat dewa mengatur agar Nona Lin Yanwei muncul di panggung sendirian. Pembawa acara, oh, saya sudah menonton bagian video ini berkali-kali, tetapi saya tidak tahu di mana bagian tingkat dewanya. Tian Hongqing, coba pikirkan, sekelilingnya terang benderang, mobil-mobil sport telah melaju masuk, kan? Namun, yang ada di panggung hanyalah kegelapan, dan seseorang telah muncul dari kegelapan. Kontras hitam dan putih ini menghasilkan kejutan visual yang kuat. Penonton benar-benar tertarik pada Nona Lin Yanwei, tetapi pada saat yang sama ingin tahu tentang tujuan mobil-mobil sport itu. Pembawa acara, ya, memang begitulah adanya. Saat pertama kali menonton videonya, saya langsung penasaran. Tian Hongqing, benar sekali, ke-40 mobil sport itu berada di posisi mereka, dan menyalakan lampu depan mereka secara bersamaan, menyinari Nona Lin Yanwei. Bayangkan betapa terkejutnya semua orang, saya tidak yakin dengan yang lain, tetapi saya hampir terkulai di lantai saat melihat pemandangan ini, sungguh luar biasa. Sejak saat itu, saya telah menjadi pendukung setia tim perencana tingkat dewa. Pembawa acara, ya, saya masih sangat terkejut dengan adegan itu, sungguh tidak dapat dipercaya. Tian Hongqing, dua malaikat terbang sebagai pemimpin, dengan malaikat doa sebagai lampu pendukung, adegan mobil sport yang digantung di udara oleh Derek sungguh mencengangkan, itu benar-benar pemandangan yang tak terlupakan bagi para penonton di stadion. Pembawa acara, bukan hanya penonton di stadion, saya masih bisa mengingat adegan itu dengan jelas. Tian Hongqing, ada keuntungan lain, dan saya yakin Anda belum memikirkannya. Pembawa acara, oh, apa untungnya, silakan lanjutkan. Tian Hongqing, pencahayaan seperti itu akan sangat menghemat biaya. 40 kartu olahraga itu pasti dipinjam dari teman-teman tim perencana. Tim tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk pencahayaan konser. Pembawa acara, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya benar-benar tercerahkan. Tian Hongqing, ya, saya sangat mengagumi tim perencanaan tingkat dewa. Sejak saat itu, popularitas Nona Lin Yanwei tidak diragukan lagi. Dalam beberapa hari, kekayaan Nona Lin Yanwei meroket. Dari apa yang saya ketahui, setidaknya ada 20 perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Nona Lin Yanwei, dan biaya dukungannya tidak akan kurang dari 5 juta yuan. Namun, tampaknya Nona Lin Yanwei tidak punya waktu untuk menerima kesepakatan dukungan ini. Saya memperkirakan kekayaannya saat ini sekitar 20 juta yuan. Pembawa acara, 20 juta yuan, ya ampun, itu seharusnya sama dengan kekayaan bersih seorang bintang top, kan? Tian Hongqing, ya, sudah pasti di puncak, dan masih terus meningkat. Menurut Anda, berapa biaya perencanaan yang hampir sempurna dan sesuai dengan buku teks ini? Pembawa acara, berapa? Tian Hongqing, pengeluaran cuma-cuma di Yelai Siang, 500.000 yuan, pembangunan panggung, 500.000 yuan, akustik, 500.000 yuan, biaya promosi, 500.000 yuan, pencahayaan, gratis, dengan 2 juta yuan. Tim perencana menghasilkan seorang bintang dalam semalam, yang kekayaan bersihnya terus meningkat saat kita berbicara, mampu menghasilkan awan dengan satu putaran tangan dan hujan dengan putaran tangan lainnya. Gaya perencanaan ini jelas merupakan bahan ajar. Konser ini pasti akan muncul dalam sejarah perencanaan konser. Perencanaan tingkat dewa ini pasti akan menjadi hit. Pembawa acara, ya, pasti begitu. Baiklah. Sekarang, mari kita hubungi pemimpin tim perencana lagi untuk menanyakan kepadanya bagaimana ia bisa mendapatkan ide yang luar biasa seperti itu. Telepon langsung tersambung. Pembawa acara, halo, saya pembawa acara Tianjin Variety Channel, Wang Yong, bolehkah saya tahu apakah rencana terbaru Ten Hong sudah berakhir? Kali ini, Hong Dali tidak mengakhiri panggilannya. Aku sudah selesai dengan anjing-anjing itu, ada apa? Pembawa acara, kami ingin bertanya kepada Tuan Hong, berkenaan dengan konser Nona Lin Yanwei, dari mana Anda mendapatkan inspirasi? Hong Dali, oh, kamu bertanya tentang konser, tidak ada rencana. Host, bagaimana mungkin tidak ada perencanaan untuk konser yang sempurna seperti ini? Kalau begitu, bolehkah saya tahu alasan awal Anda mengadakan konser ini? Hong Dali menjawab dengan wajar, tidak ada alasan, aku hanya ingin menyia-nyiakannya. Bab 56. Aku tidak bisa mengatakan kebenaran. Saya hanya ingin menyia-nyiakannya. Mendengar Hong Dali, pembawa acara mulai berkeringat deras. Untungnya, pembawa acara itu cepat tanggap dan mampu menanggapi dengan cepat. Ahaha, Tuan Hong Dali pasti bercanda. Oh ya, saya lupa memberitahu Anda, kami sedang menyiarkan langsung sekarang. Kata-kata Tuan Hong Dali saat ini sedang disiarkan ke seluruh dunia. Hong Dali, siaran langsung, tunggu sebentar, saluran apa ini? Pembawa acara menyeka keringatnya. Ini adalah Tianjin Variety Channel. Hong Dali, Xiaoyi, ganti saluran ke Tianjin Variety Channel. Beberapa saat kemudian, Hong Dali mulai berbicara. Halo? Bisakah kau mendengarku? Bisakah kau mendengar apa yang kukatakan? Iya, sepertinya ini benar-benar siaran langsung, apapun yang kukatakan dapat didengar dari televisi. Ini menyenangkan. Pembawa acara hampir putus asa.
Tuan Hongdali, apakah Anda percaya padaku sekarang? Hongdali, ah ya, aku percaya padamu, apa yang kau tanyakan padaku, rencana apa, aku tidak merencanakan apapun. Pembawa acara, bagaimana mungkin, konser Nona Lin Yanwei sangat sukses sehingga kekayaan bersihnya meroket dalam hitungan hari. Kami ingin tahu, dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk rencana sehebat ini. Hongdali, oh, konser, apa yang kulakukan, aku benar-benar tidak punya rencana, aku hanya ingin menghabiskan waktu, aku bosan, dan tidak ada yang bisa kulakukan. Siaran langsung dan tanggapannya sangat hambar. Pembawa acara dengan tegas mengakhiri panggilan. Maafkan saya semuanya, kami mungkin salah orang, mohon tunggu sebentar, kami mungkin salah nomor. Sambil berbicara, ia mengedipkan mata ke orang-orang di belakang panggung, berusaha menarik perhatian mereka untuk memanggil orang lain yang lebih membantu. Jika ini terus berlanjut, acaranya pasti akan hancur. Hongdali mengumpat di ujung telepon. Astaga, kenapa orang ini sangat tidak bermutu, tidak bisakah aku berkata jujur, jangan bilang aku harus berbohong untuk membantumu, konyol, benar-benar konyol. Xiaoyi berdiri di sudut sambil menyeka keringatnya. Tuan muda ini benar-benar berani mengungkapkan pikirannya. Namun, dia tidak perlu terlalu peduli tentang hal ini. Dengan latar belakang dan statusnya, dia tidak peduli dengan program TV ini. Hongdali terus menggerutu sebentar, dan kemudian melempar ponsel Ling Xiaoyi. Ling Xiaoyi merasa sedih. Tuan muda, ponsel itu, milik saya. Hongdali, tidak apa-apa, aku akan memberikan milikku kepadamu. Hongdali memberikan ponsel pintar edisi terbatas seharga 125.000 yuan begitu saja. Suasana di ruangan itu hening sejenak. Hongdali tiba-tiba mengusap dagunya dan berkata, oh ya, Xiaoyi, bagaimana dengan situs web Zhongdian? Kapan perekrutan akan diadakan? Ling Xiaoyi menjawab, Tuan muda, sekitar 40 orang telah mendaftar, wawancara akan dilakukan pada hari Sabtu mendatang pukul 9 pagi, apakah Tuan muda bermaksud untuk melihatnya? Sabtu depan jam 9 pagi. Hongdali mengusap dagunya. Sekarang jam 8 malam, tidak banyak yang bisa dilakukan, dan jalanan ramai dan berisik, mari kita atur agar wawancara bisa dilakukan sekarang, telepon mereka, katakan bahwa saya akan mengadakan wawancara jam 9 malam, kami akan mewawancarai siapapun yang bisa datang. Baiklah, Tuan muda. 9 malam. Gedung Chenhui, lantai 8. Sejak Hongdali membeli gedung Chenhui, berbagai koleksi barangnya telah dipindahkan. Chaiwei Entertainment terletak di lantai 9. Situs web Zhongdian terletak di lantai 8. Lebih dari 10 lantai kosong. Hongdali tidak kekurangan uang, oleh karena itu, ia menyimpannya untuk digunakan nanti. Dengan cara Hongdali menghambur-hamburkan uang, gedung itu akan segera terisi penuh. Kantor Zhongdian berada di lantai 8. Ketika Hongdali tiba di pintu kantor situs web Zhongdian, semua karyawan berdiri dalam 2 baris rapi di pintu. Begitu Hongdali masuk bersama 9 anteknya yang terkenal, para karyawan membungkuk pada saat yang sama. Halo, Tuan muda. Ketika manajer umum situs web Zhongdian mendengar bahwa si anak hilang yang terkenal, Hongdali, akan datang, ia segera mengumpulkan ke-40 karyawannya. Tidak masalah jika ada di antara mereka yang tidak bisa hadir, tetapi mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tip. Dalam waktu 10 menit, semua karyawan berkumpul. Mereka sangat yakin bahwa Tuan Muda Dali tidak akan mengecewakan mereka. Benar saja, Tuan Muda Dali melambaikan tangannya sebelum mengatakan apapun. Sangat efisien, 2.000 per orang. Semua karyawan dipenuhi rasa terima kasih, dan beberapa editor wanita muda merasa gembira. Lihat, lihat, Tuan Muda memang berbeda, dengan 9 antek di belakangnya, memegang seekor anjing dengan tali kekang, begitu dia berbicara, semua orang mendapat 2.000 yuan tip, dia sangat hebat. Lin Yanwei adalah calon istri yang sempurna, dan Hongdali adalah calon suami yang sempurna, aku penasaran apakah aku adalah tipenya Lin Yanwei. Kudengar kalau bertingkah imut menarik bagi pria, haruskah aku sengaja berlutut di depan Hongdali untuk menunjukkan wajahku padanya? Lupakan saja, jika 9 antek itu mengira aku mencoba membunuh Hongdali, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Hongdali sama sekali tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Dia mendengus dan bertanya, di mana orang-orang yang diwawancarai? Ayo pergi, bawa aku ke mereka, lihat apakah ada di antara mereka yang bisa membuatku bahagia. Baiklah. Manajer SDM memimpin jalan. Mereka ada di ruang rapat menunggu Tuan Muda tiba. 36 orang hadir malam ini. Sisanya tidak bisa hadir. Sayang sekali kalau mereka tidak bisa melakukannya. Hongdali bergumam. Terkadang takdir itu penting. Hongdali dan antek-anteknya berjalan memasuki ruang rapat bagaikan pasukan. Hongdali duduk dengan leluasa di kursi di tengah ruangan sementara manajer SDM dan manajer umum duduk di barisan di kedua sisi. 9 antek berdiri berjajar di dinding. Karyawan lainnya duduk dengan tertib. Wawancara pun dimulai.
Hong Dali, siapa yang pertama? Seorang pria melangkah maju. Halo, nama saya Jing Shaohui, saya lulus dari Universitas Tianjin, Fakultas Ekonomi, mengambil jurusan analisis ekonomi, dan meraih gelar Ph.D. mengenai situasi perusahaan saat ini. Saya yakin dapat mengubah kerugian perusahaan menjadi keuntungan dalam waktu setengah tahun. Manajer SDM menganggukkan kepalanya dan berbisik. Dia tidak buruk, gelar doktor ekonomi, tampaknya kompeten. Manajer umum, dia akan melakukannya dengan baik. Hong Dali berkata dengan lesu, dia biasa saja. Berikutnya, orang kedua melangkah maju. Halo, nama saya Hao Jialiang, saya lulus dari Universitas Tianhai, Fakultas Bahasa Mandarin, saya mengambil jurusan penelitian bahasa modern. Ph.D. Saya pikir hal terpenting dalam situs web novel daring adalah kualitas novel, saya yakin dapat meningkatkan kualitas novel, mengubah kerugian menjadi keuntungan dalam waktu 5 bulan. Manajer SDM berbisik. Yang ini juga tampaknya tidak buruk, kualitas memang penting, dia langsung tepat sasaran. Manajer umum, wah menarik, anak muda ini pasti bisa melakukannya. Hong Dali melambaikan tangannya, tampak lesu seperti sebelumnya. Biasa saja, berikutnya. Bab 57. Aku memilihmu. Bahkan yang ini pun tidak bisa. Manajer SDM merasa pusing. Jika dia tidak menginginkan bakat seperti ini, lalu apa sebenarnya yang dia inginkan? Satu persatu, Hong Dali melewati orang ketiga, keempat, kelima, dan perlahan-lahan menjadi gelisah. Para karyawan di sekitarnya menyaksikan dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Namun, karena dia adalah ketua, mereka tidak berdaya untuk mengatakan apapun. Selain itu, mereka telah mengambil angpau 2.000 yuan. Jadi, yang harus mereka lakukan hanyalah menoleransi dan menunggu hingga semuanya berakhir. Dengan sangat cepat, orang terakhir yang akan diwawancarai muncul. Para karyawan tidak memiliki harapan, karena kata-kata pertama yang diucapkannya adalah, salam untuk semuanya. Nama saya Zhang Wenyang, saya lulus dari, saya akan melewatkannya karena ini hanyalah universitas kelas 3, tidak ada gunanya menyebutkannya. Mendengar kata-katanya, sejumlah karyawan wanita tidak dapat menahan tawa. Manajer SDM itu langsung marah hingga geli. Kami sedang merekrut seorang direktur untuk menjadi kepala departemen layanan bisnis. Apakah Anda yakin Anda mampu? Hong Dali berbaring di meja kantor dengan mata setengah tertutup dan dengan santai melihat. Zhang Wenyang ini berpakaian tidak rapi, rambutnya berantakan, dan kulitnya kecoklatan. Dia tampak seperti pekerja pengangkut batu bata dari lokasi konstruksi. Meski begitu, itu tidak membuat kesan pertama Hong Dali tentangnya menjadi buruk, tetapi hanya bertanya dengan lemah, ya, aku mengerti, apa yang bisa kamu lakukan? Saya tahu cara menghabiskan uang. Zhang Wenyang berdiri dengan kepala tegak dan dada membusung. Saya percaya bahwa hal terpenting yang harus dilakukan Zhong Dian dalam situasi saat ini adalah menghabiskan uang sebanyak mungkin. Aku memilihmu. Semangat Hong Dali langsung menyala. Dia memukul meja dengan keras, membuat semua orang terkejut. Aku memilihmu, akhirnya, aku menemukan seseorang yang sesuai dengan seleraku, itu tidak mudah. Suara benturan rahang yang jatuh ke lantai dapat terdengar. Manajer SDM itu dengan kasar menutupi dadanya dengan tangannya. Hatiku, oh hatiku, aturan apa yang dipatuhi leluhur kecil ini dalam memilih orang? 9 antek itu berpikir. Lihatlah orang-orang desa ini, apakah mereka pikir mereka dapat memahami pikiran tuan muda? Orang-orang berkualifikasi tinggi yang telah diwawancarai semuanya berseru dan menolak. Si udik Zhang Wenyang yang lulus dari universitas kelas 3 mengalahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu, bagaimana mungkin mereka menerima itu? Bahkan ada yang berteriak, transaksi curang, ini transaksi curang. Kemudian, mereka diseret keluar ruang rapat oleh para anteknya. Hong Dali sama sekali tidak menghiraukan desahan dan seruan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan mata berbinar, ia bertanya kepada Zhang Wenyang, katakan padaku bagaimana rencanamu untuk menghabiskan uang, jika rencanamu bagus, aku akan memberimu hadiah. Harus ada pengeluaran, kata Zhang Wenyang perlahan. Menurut pendapat saya, jika sebuah situs web ingin sukses, jumlah pengarangnya harus banyak, oleh karena itu, skala penanganannya harus ditingkatkan. Saat ini, situs web novel daring terbesar di negara ini adalah toko buku Turki, dan dari laba di sana, 60% menjadi milik situs web dan 40% milik pengarang. Mereka juga memiliki hadiah untuk kehadiran penuh waktu. Situs web memberi hadiah kepada pengarang 100 yuan jika mereka memperbarui bab mereka dengan kecepatan 5.000 karakter per hari selama sebulan. Ada juga beberapa hadiah kecil lainnya. Berbicara sampai di situ, Zhang Wenyang berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Oleh karena itu, karena toko buku Turki adalah pesaing terbesar kami,
kami harus mengalahkan mereka dalam hal perlakuan kami terhadap para penulis. Hanya dengan begitu kami akan dapat menarik lebih banyak penulis. Rencana saya adalah situs web kami akan membagi keuntungan, 40% untuk situs web dan 60% untuk para penulis, dan hadiah bulanan sebesar 200 yuan jika mereka mempertahankan tingkat 6.000 karakter per hari. Manajer umum itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menendang Zhang Wonyang. Apakah bajingan ini tahu bahwa kita sudah merugi sekarang karena perawatan kita setara dengan mereka? Jika kita meningkatkan perawatan, berapa banyak uang yang akan kita rugikan? Tanpa diduga, Hong Dali tertawa dan berkata, bagus sekali, aku suka idemu, lagi pula, aku tidak berencana untuk menghasilkan uang, kita akan mengikuti rencanamu, apakah kamu punya saran lain? Zhang Wonyang melanjutkan, lalu, ada juga iklan, pasti ada iklan situs web kami di mana-mana, selama seseorang membaca, mereka pasti tahu tentang situs web kami, bahkan jika mereka belum pernah mendengar tentang toko buku Turki, mereka pasti tahu tentang Songdian. Manajer SDM tidak dapat menoleransinya lagi. Anak muda, apakah Anda tahu berapa banyak uang yang harus kita keluarkan? Setidaknya jutaan, siapa yang sanggup membayar sebanyak itu? Begitulah yang akan dilakukan. Hong Dali mengabaikan manajer SDM dan langsung memutuskan. Begitulah cara saya ingin bekerja. Suara-suara jengkel terdengar dari para karyawan. Kinerja perusahaan tidak tinggi sejak awal, dengan demikian, mereka pasti akan merugi jika mengikuti rencana Zhang Wonyang. Tidak akan lama lagi perusahaan tidak akan mampu mempertahankan operasinya pada tingkat ini. Bahkan jika Hong Dali punya uang, dia tidak akan mampu menanggung kerugian seperti itu. Iklan sama sekali berbeda dari investasi lainnya. Tidak seperti yang lain yang hanya membutuhkan satu investasi, tidak ada batasan berapa banyak yang perlu dikeluarkan untuk iklan. Setelah Zhang Wonyang menyelesaikan kalimat sebelumnya, dia berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, saat ini bukan saat yang tepat untuk mulai membuat iklan, novel dan hiburan memiliki kesamaan, yaitu nilainya bergantung pada kualitasnya. Dewi Lin Yanwei tidak akan bisa menjadi terkenal hanya dalam satu konser jika dia tidak berbakat sejak awal. Jika seorang penyanyi kelas 2 menggantikannya, tidak peduli berapa banyak uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk mendukungnya, itu akan sia-sia, itu tidak akan berarti apa-apa. Ada benarnya juga. Hong Dali mengangguk. Kalau begitu, ikuti saja rencananya untuk saat ini, mulailah dengan meningkatkan perlakuan terhadap penulis. Oh benar, jangan lakukan 46, lakukan 37, kita akan mengambil keuntungan 30% saja. Anak boros sekali. Manajer umum itu menepuk jidatnya. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mendapat untung? Tentu saja, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Baiklah, kalian semua boleh pulang. Oh iya, para editor, silakan duduk dulu, aku punya beberapa pertanyaan. Hong Dali melambaikan tangannya dengan anggun. Kalian yang tidak punya kegiatan lain bisa pulang sekarang. Tak lama kemudian, mereka yang tidak terkait meninggalkan ruang rapat. Sekarang, hanya Hong Dali, 9 anteknya, dan 10 editor yang tertinggal. Hong Dali bertanya, saya punya satu pertanyaan, saya berencana mencari beberapa penulis, tolong bantu saya dan lihat apakah Anda pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Tuan muda, silakan sampaikan pendapat Anda. Seorang editor berkepala pelontos bertanya di tengah kerumunan. Aku mau yang menulis tentang perkelahian dan pembunuhan, kalau kau menatapku, aku akan menghajarmu, kalau kau memarahiku, aku akan membunuh seluruh keluargamu, yang seperti itu, apa ada? Mata Hong Dali hampir bersinar hingga setara dengan bola lampu 200 watt, dia bergantung pada hal-hal semacam ini untuk mengisi waktunya di kelas. Ini. Para editor menyeka keringat mereka dengan kasar dan saling menatap. Akhirnya, editor berkepala pelontos itu berkata dengan gugup, saya pernah bertemu penulis seperti ini sebelumnya, saya diam-diam mengingat nama mereka karena novel mereka sangat baru. Benarkah? Semangat Hong Dali akhirnya terangkat. Apa posisimu di perusahaan sekarang? Baldi menjawab, Tuan muda, saya sekarang adalah editor utama grup pertama, nama saya Tang Jinghui. Hong Dali menjentikkan jarinya. Mulai sekarang, kau akan menjadi pemimpin redaksi. Mendengar kata-katanya, seorang pria parubaya di sampingnya bergidik. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti pemimpin redaksi sebelumnya, seorang pria yang kurang beruntung. Para penulis yang kau bicarakan, rekomendasikan mereka kepadaku. Hong Dali berkata dengan tenang. Coba kulihat apakah mereka bisa memuaskanku. Bab 58. 5 penulis. Tang Jinghui bertanya dengan hati-hati, lalu, jika kamu puas, apa yang harus kita lakukan? Hong Dali menyentuh dagunya. Bagaimana kalian memastikan bahwa para penulis tidak berhenti di tengah jalan, juga biasa disebut Kasim 1? Tang Jinghui menjawab dengan hormat, biasanya, metode yang kami gunakan adalah metode pesamon, artinya, kami membayar mereka untuk setiap 1000 karakter yang mereka tulis, kami akan mengabaikan hasil novel mereka,
tetapi hanya membayar mereka sesuai dengan jumlah karakter. Tarif normal yang kami gunakan sekarang adalah 30 yuan untuk setiap 1000 karakter, dan ini sudah sedikit di atas gaji rata-rata. Jika saya menawarkan tarif ini kepada mereka, seharusnya tidak menjadi masalah. Ah, ini metode yang bagus. Hong Dali segera memutuskan. Jika gaya penulisan mereka memuaskan saya akan menawarkan mereka 100 yuan untuk setiap 1000 karakter. Ya ampun, dia bahkan belum membaca novel mereka tetapi sudah memutuskan untuk menawarkan mereka gaji yang tinggi asalkan gaya penulisan mereka memuaskannya. Jika penulis menulis 10.000 karakter per hari, itu akan menghasilkan 1.000 yuan dalam satu hari, itu berarti 30.000 yuan per bulan. Itu pasti akan menjadi gaji tertinggi yang pernah ada dalam sejarah penulis daring. Mendengar harga tinggi yang ditawarkan Hong Dali, Tang Jinghui berkeringat dan melaporkan, para penulis ini mungkin menulis dengan gaya yang Anda cari, tetapi kinerja novel mereka cukup rata-rata. Saya rasa 30 yuan untuk setiap 1000 karakter sudah cukup bagi mereka. Hong Dali bingung dan bertanya, apa hubungannya kinerja novel mereka dengan saya? Hanya saja saya lebih suka novel jenis ini, karena ini yang saya suka, maka saya harus membayar mereka dengan baik untuk membantu mereka fokus pada novel mereka dan tidak terus-menerus menghentikan pekerjaan mereka, atau benar-benar berhenti setelah menulis di tengah jalan. Tetapkan saja tarif 100 yuan per 1000 karakter, jika saya puas dengan novel mereka, saya akan menaikkan tarifnya. Ya. Tang Jinghui diam-diam berpikir dalam hati. Ini benar-benar anak boros yang terkenal. Hanya karena dia senang, dia menawarkan tarif 100 yuan per 1000 karakter, dan bahkan akan menaikkan tarif jika dia puas. Itu berarti penghasilan bulanan puluhan ribu, yang bahkan lebih dari apa yang aku hasilkan. Ini membuatku merasa ingin menjadi seorang penulis juga. Meskipun itulah yang ada dalam pikirannya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia berkata, baiklah, aku mengerti, tipe penulis yang kamu cari, aku kenal 5 di antaranya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan laptop dari sampingnya. Nama pena mereka adalah, Naga Kegelapan Semesta, Racun Mabuk, Batas Langit Tertinggi, Pembunuh Harta Karun, dan Senyum Pengembara. Ya, penulis-penulis inilah yang saya cari. Hanya dengan melihat nama-nama mereka, orang bisa tahu bahwa mereka dipenuhi aura pembunuh. Hong Dali bertanya, lalu, bagaimana dengan karya mereka saat ini? Tunjukkan padaku. Tang Jinghui menjawab, oke. Hong Dali menatap layar laptop dan berkata, lumayan, cerita yang diciptakan oleh Naga Hitam Semesta ini penuh dengan imajinasi. Kata-katanya sederhana, lugas, dan bersemangat, aku suka. Meskipun itu yang dia katakan, dalam hatinya, dia sangat senang. Gaya penulisannya sangat mirip dengan penulis terkenal Chen Dong dari kehidupanku sebelumnya. Aku telah menemukan harta karun. Aku punya sesuatu untuk dibaca sekarang. Oh, oke. Tang Jinghui menyeka keringat dinginnya. Lalu bagaimana dengan sisanya? Saya melihat kualitas tulisan terlebih dahulu, bersabarlah. Hong Dali membuka novel-novel dari penulis lain. Dia mulai membaca dari bab-bab pertama dan memujinya saat melakukannya. Ini lebih seperti itu, novel jenis ini lebih menarik, beginilah cara melakukannya. Bunuh seluruh keluarga mereka jika mereka berani memarahi saya. Ya, benar, ini efek yang saya inginkan. Dominasi, ini adalah novel daring. Bagaimanapun juga, bagaimana mereka akan diterima jika cerita mereka tidak mendominasi? Ya, saya suka novel ini dari Ultimate Sky Limit, makan saja yang tidak mereka sukai, luar biasa. Hahaha, cara Naga Hitam Semesta ini menulis cukup menarik, orang akan tergoda untuk membaca bab kedua setelah yang pertama. Gaya penulisannya juga sangat bersemangat, lihat racun mabuk ini, lihat bagaimana karakter utamanya membalas dendam, gelombang berubah seiring waktu. Jangan pernah meremehkan seorang pemuda hanya karena dia miskin, luar biasa, ini adalah jenis efek yang saya cari. Jika seseorang tidak bisa merasa bersemangat dari membaca novel daring, lalu apa gunanya membacanya sama sekali? Lihatlah novel karya Treasure Slayer ini, alur ceritanya tersusun dengan baik, setiap bagian cerita saling terhubung satu sama lain, yang lebih langka adalah kata-katanya enak dibaca, inilah yang saya sebut menangkap esensi novel daring, kata-katanya tidak perlu elegan, asalkan tidak melelahkan untuk dilihat dan enak dibaca, gaya penulisan seperti ini yang saya anggap bagus. Senyum sang pengembara ini juga tidak buruk, persaingan di dalam akademi, bagus. Tang Jinghui berkeringat dingin saat mendengarnya. Selera tuan muda ini benar-benar berbeda dari orang normal. Karya-karya terpelajar di dunia ini selalu mencari keanggunan dan kemegahan, menggunakan berbagai idiom hanya untuk mengekspresikan satu kalimat. Namun bagi Hong Dali, penulis-penulis seperti ini yang kata-katanya tidak dibuat dengan indah adalah yang ia kagumi. Namun, mengabaikan pikirannya yang sebenarnya, ia tetap harus setuju dengannya di luar. Ya, komentar tuan muda masuk akal, lalu, beberapa novel ini, haruskah kita benar-benar membayarnya dengan tarif 100 yuan per 1000 karakter, itu akan melebihi anggaran kita. Hong Dali langsung memutuskan. Ya,
Bayar mereka dengan tarif 100 yuan per 1000 karakter, minta editor mereka untuk memberitahu mereka, saya hanya punya dua syarat. Pertama, mereka tidak boleh berhenti di tengah-tengah. Kedua, ceritanya harus berisi konten, bukan kata-kata yang tidak berarti. Mengenai uangnya, saya akan mentransfer 3 juta ke perusahaan untuk penggunaan saat ini. Tang Jinghui buru-buru mencatat kedua syarat ini. Ini semua tentang uang. Selama dia bisa membuat tuan muda ini bahagia, uang sama sekali bukan masalah. Pada titik ini, Hong Dali melanjutkan, oh benar, ada novel berjudul Evil Spirit. Aku cukup menyukai ceritanya. Hubungi penulisnya dan tawarkan dia tarif 100 yuan per 1000 karakter juga. Oh, oke. Kota Tianjing, villa di tepi Danau Hong di barat daya, villa nomor 16. Sialan, aku heran keberuntungan macam apa yang dimiliki si anak manja Hong Dali ini. Dia benar-benar berhasil menciptakan seorang seniman dengan nilai lebih dari 20 juta yuan dalam semalam. Hong Anbao dengan marah berbaring di sofa dan memarahi. Mengapa dia begitu beruntung, benar-benar berhasil mendapatkan bakat seperti itu, kenapa aku belum pernah bertemu dengan kesempatan yang begitu bagus sebelumnya? Hanya seorang seniman rendahan, ada batas seberapa berharganya dia. Ayah Hong Anbao, Hong Jianye, memegang secangkir anggur merah, dengan satu kaki bertumpu di atas kaki lainnya, dan berkata, yang lebih membuatku khawatir adalah baru-baru ini, aku mendengar bahwa Hong Weiguo membeli cukup banyak tanah di lingkaran keempat. Anbao, apa pendapatmu tentang tindakannya? Hong Anbao mencibir. Apa gunanya sebidang tanah yang tidak berguna itu, dia hanya membelinya karena Hong Dali yang boros itu. Sambil berkata demikian, Hong Anbao tertawa. Ayah, setelah aku menjual semua tanah itu, aku telah memperluas pabrikku, kinerja penjualan hampir 2 kali lipat selama periode ini, dan cukup banyak pembeli datang untuk membeli dari pabrikku. Aku rasa jika aku dapat memperluasnya lagi sebelum pertemuan keluarga dan melakukan sedikit hubungan masyarakat, kinerja penjualan dapat terus berlipat ganda. Jika aku beruntung, laba tahun ini mungkin mencapai lebih dari 40 juta yuan. Haha, kerja bagus. Hong Jianye tertawa terbahak-bahak. Keuntungan lebih dari 40 juta dalam 1 tahun, penampilan ini bisa masuk dalam jajaran beberapa orang terbaik di generasimu. Tanpa menghitung si maniak bisnis Mu Yuxi, kurasa kau bisa masuk dalam 3 besar. Para tetua itu pasti akan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untukmu dan mendidikmu. Saat itu tiba, kau bisa tampil sebaik mungkin, hehe. Hong Anbao juga tertawa keras dan berkata, haha, itu sudah pasti. Memangnya kenapa kalau Hong Dali punya tempat kelahiran yang bagus, dia tetap orang yang tidak berguna yang hanya tahu cara menyia-nyiakan. Benar. Hong Jianye tersenyum dingin. Hong Weiguo mungkin seorang jenius bisnis, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki seseorang yang mampu menggantikannya. Ketika saatnya tiba dan dia menjadi seorang penatua, setidaknya 90% dari hartanya akan diambil kembali oleh keluarga Hong. Apa yang tersisa cepat atau lambat akan disia-siakan oleh Dali yang boros itu. Dia bukan ancaman, bekerja keraslah dan pamerkan selama pertemuan keluarga. Uang Hong Weiguo akan menjadi milik kita di masa depan. Aku mengerti, ayah, haha. Bab 59. Resep luar biasa untuk anak yang hilang. Lingkaran keempat barat, Hotel Hunglung. Hong Dali, yang baru saja kembali dari gedung Chen Hui, sedang berbaring di sofa yang terbuat dari kayu redwood Cina, bersenandung sendiri dan memancing di kolam yang baru digali. Kalau dipikir-pikir, saya begitu sibuk dengan hal-hal lain beberapa hari ini sehingga saya benar-benar lupa tentang hotel ini. Sekarang setelah saya ingat, memang keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Saya bisa datang ke sini untuk memancing, minum minuman, dan meminta 2 pelayan wanita untuk memijat kaki saya sambil melakukannya. Sungguh pengalaman yang menyenangkan, bro, haha. Kolam itu dibangun dengan cukup baik. Kedalamannya 30 meter, dikelilingi bebatuan besar, dan memancarkan nuansa kuno. Sistem sirkulasi air dipasang, dan di tengahnya terdapat air terjun setinggi 3 meter. Ditambah dengan beberapa lagu berirama lambat yang dinyanyikan oleh Lin Yanwei, tidak diragukan lagi ini adalah pengalaman memancing kelas atas. Ling Xiaoyi datang ke sisi Hong Dali dan bertanya dengan lembut, Tuan Muda, kinerja penjualan tempat ini selama beberapa hari ini sudah dihitung, apakah Anda ingin melihatnya? Tampaknya berjalan cukup baik. Hong Dali mendengus. Tidak, katakan saja hasilnya secara kasar, aku akan mendengarkan saja. Baiklah. Sebagai pembantu rumah tangga pribadi Hong Dali, Ling Xiaoyi tentu tahu cara melaporkan hal-hal seperti ini dengan lancar. Saat ini, laba kotor per hari untuk Hotel Hunglung sekitar 16.000 yuan. Dari jumlah ini, 7% berasal dari siapa yang mendengarkan saat bunga plum jatuh mengikuti alunan seruling giok, sementara sub korek api yang lesat mengambil 34%. Hong Dali merasa bingung. Oh, 2 hidangan ini menghasilkan banyak uang. Ling Xiaoyi tersenyum dan berkata, saya juga terkejut, siapa yang mendengarkan saat bunga plum jatuh mengikuti alunan seruling giok, menarik perhatian banyak pelanggan karena namanya terdengar bagus, sedangkan untuk sub korek api. Kali ini,
Ling Xiaoyi benar-benar terkesan dengan Hong Dali. Itu karena cerita di balik namanya yang Anda ceritakan kepada kami cukup menarik, oleh karena itu, banyak anak muda di sekitar sini yang ingin menjalin hubungan datang ke sini untuk menikmati semangkuk sup korek api. Ini sangat cocok untuk para pria muda yang ingin menyatakan cinta tetapi tidak pandai berkata-kata. Dalam keadaan normal, setelah mendengar cerita tentang sup korek api, jika wanita itu tidak membenci pria itu, dia akan meminum sup itu untuk menunjukkan bahwa dia telah menerimanya. Oleh karena itu, sup korek api cukup terkenal di sekitar sini, meskipun harganya 58 yuan per mangkuk, persediaannya tetap tidak dapat memenuhi permintaan. Oh, Hong Dali menyentuh dagunya. Resepku untuk anak-anak yang hilang ternyata sangat mengagumkan. Tiba-tiba dia bertanya, Xiaoyi, siapa yang punya ide untuk mempromosikan Fine Match Soup menggunakan metode ini? Ling Xiaoyi menjawab, itu ide manajer lobby. Dia cukup cakap. Hong Dali langsung melambaikan tangannya dan berkata, mulai sekarang, dia akan menjadi manajer umum di sini. Baiklah. Ling Xiaoyi menyeka keringat dinginnya. Tuan muda, seseorang baru saja meminta bertemu dengan Anda, dia bilang ada urusan yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Hong Dali menolak tanpa berpikir dua kali. Tidak, aku tidak menemuinya, tidakkah kau lihat aku sedang memancing, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan sekarang. Ling Xiaoyi tertegun sejenak sebelum berkata, dia bilang bisnisnya akan menghabiskan banyak uang. Benarkah? Semangat Hong Dali langsung bangkit. Menghabiskan uang itu bagus. Aku hanya menunggu kesempatan untuk menghabiskan uang demi mendapatkan beberapa poin atribut dan menyelesaikan misi sekarang juga. Barang bagus seperti itu benar-benar sampai di depan pintu rumahku. Hong Dali melempar pancingnya ke samping dan berkata, minta dia untuk datang. Tak lama kemudian, seorang pria setengah baya berpakaian rapi sambil membawa tas kerja berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, cukup tampan, dan rambutnya disisir rapi hingga mengilap, sampai-sampai seekor lalat bisa terpeleset dan kakinya patah. Saat mendekat, dia membungkuk dan berkata, salam, Tuan Muda Dali, saya manajer umum Westwood Advertising, nama saya Zhang Wuyang, ini kartu nama saya. Sambil berkata demikian, dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan kartu nama, dan memberikannya kepada Hong Dali. Hong Dali bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menyingkirkannya dan bertanya, kamu bilang kamu punya usulan bisnis untuk didiskusikan denganku, jadi apa itu? Berapa biayanya? Begini. Suara Zhang Wuyang bagaikan magnet, menarik banyak karyawan wanita muda untuk melihat mereka. Perusahaan kami telah menemukan layanan bisnis baru yang dioperasikan secara daring, lebih khusus lagi, seseorang harus membuka akun, mendaftar untuk menjadi anggota VIP, dan setiap hari, mengklik iklan yang kami pasang, kemudian, mereka menerima sejumlah uang per bulan, ini layanan yang sangat bagus. Baiklah, lanjutkan. Hong Dali meneguk minumannya. Berapa biayanya? Kami telah membagi keanggotaan menjadi 9 tingkatan yang berbeda, jumlah yang perlu mereka investasikan dan hasilkan berbeda-beda menurut tingkatan yang berbeda. Zhang Wuyang menjelaskan secara rinci. Untuk keanggotaan VIP tingkat 1, mereka hanya perlu berinvestasi 200 yuan, setiap bulan, mereka akan menerima 30 yuan, oleh karena itu, setelah 7 bulan, uang yang mereka terima akan menjadi laba murni, sedangkan untuk keanggotaan VIP tingkat 2, mereka perlu berinvestasi 1000 yuan dan menerima 160 yuan per bulan. Tentu saja, jumlah investasi yang dibutuhkan untuk beberapa tingkat pertama terlalu rendah untuk menyesuaikan dengan status Anda. Mulai dari tingkat 7, jumlah investasi yang dibutuhkan akan meningkat drastis. Untuk tingkat 7, investasikan 300.000 yuan dan terima 60.000 yuan per bulan. Untuk tingkat 8, investasikan 1 juta yuan untuk menerima 240.000 per bulan. Sedangkan untuk tingkat tertinggi, tingkat 9, investasikan 3 juta yuan untuk menerima 1 juta yuan per bulan. Berbicara tentang hal ini, Zhang Wuyang mengeluarkan buku catatan kecil dan meletakkannya di depan Hong Dali. Tuan Muda Dali, ini situs web kami, silakan lihat, layanan bisnis dan lainnya semuanya ada di dalam. Ya, ini tampaknya cukup menarik. Hong Dali bermain-main sebentar dan bergumam. Investasikan 3 juta dan terima 1 juta per bulan. Apakah ada batasan berapa bulan kita akan menerima uang? Tidak ada batasan waktu, keanggotaan ini berlaku seumur hidup untuk anggota dengan level tertinggi. Zhang Wuyang buru-buru menjelaskan. Di mana layanan bisnis ini? Hong Dali mencari situs web itu cukup lama. Kenapa aku tidak dapat menemukannya? Ini dia. Zhang Wuyang membuka tautan untuk masuk ke halaman web yang ditujukan untuk anggota VIP dan muncul pop-up. Di sana, beberapa iklan kecil tersusun rapi dalam baris dan kolom, dan setiap iklan hanya menempati ruang yang sangat kecil. Dia kemudian mengklik satu dan berkata, seperti ini, cukup klik semua iklan, dan itu akan berhasil, tidak butuh banyak waktu. Tetapi hadiahnya tidak buruk, aku tahu Tuan Muda Dali suka, tidak tertarik pada uang, tetapi tidak ada salahnya memiliki penghasilan tambahan, kan? Kau benar, tidak ada salahnya melakukan itu.
Hong Dali menjentikan jarinya ke arah dua antek laki-laki yang berdiri di dekatnya. Kalian berdua, kemarilah. Kedua antek laki-laki itu bergegas datang. Tuan muda, ada apa? Hong Dali mendengus dan berkata, seret orang ini keluar dan patahkan dogleknya. Antek laki-laki yang berdiri di sebelah kiri tersenyum dingin dan menatap kaki kiri Zhang Wuyang, lalu menatap kaki kanannya. Dia mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, membuat suara berderak dan bertanya, Tuan muda, berapa banyak kaki yang harus kita patahkan? 3. Hong Dali langsung memberi instruksi. Zhang Wuyang langsung berkeringat dingin. Saat dia mulai diseret keluar, dia terus berteriak, kamu tidak bisa melakukan ini, mengapa kamu ingin memukulku, aku di sini untuk mengajukan tawaran bisnis, Dasar idiot. Hong Dali tertawa. Aku mungkin anak yang boros, tapi aku bukan orang tolol. Bahkan jika dia ingin menggertakku, setidaknya dia harus memikirkan sesuatu yang lebih profesional. Xiao Yi diam-diam tertawa di sampingnya. Mereka yang menganggap tuan muda bodoh, kaki mereka semua pernah patah sejauh ini. Bab 60. Karena anjing. Gedung kantor pusat Qiange, pusat kota Tianjing, lantai 16. Sekretaris itu berdiri di kantor Hong Wei Guo, wajahnya penuh kegembiraan saat ia melaporkan, CEO Hong, selamat. Baru-baru ini, volume pengunjung mesin pencari sangle kami meningkat sebesar 5%, yang menyebabkan harga saham perusahaan kami juga meningkat sebesar 5%. Oh, baguslah. Hong Wei Guo duduk di depan mejanya dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah tahu alasannya? Ekspresi sekretaris itu cukup rumit. Ekspresinya tampak bercampur antara terkejut, senang, tidak berdaya, dan bingung. Sebagai kesimpulan, ekspresinya tampak sangat aneh. Alasannya adalah, karena Tuan Muda Dali membuka konser untuk mendukung Nona Lin Yanwei, kemudian, dia menjadi terkenal dengan sangat cepat, menyebabkan banyak orang mencari informasi tentangnya, jadi, semuanya berakhir seperti ini. Hahaha, anak manja kecil ini. Hong Wei Guo tampak seperti menemukan harta karun saat dia tersenyum bahagia. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, bajingan kecil ini, dia benar-benar bisa mengacaukan segalanya. Lin Yanwei ini menyebabkan volume pengunjung mesin pencari kita meningkat sebesar 5%, ini benar-benar di luar dugaan. Meskipun dia berbicara dengan santai, pada kenyataannya, nilai pasar mesin pencari sangle setidaknya 20 miliar. Dengan demikian, peningkatan 5% setara dengan peningkatan 1 miliar yuan dalam nilainya. Yang lebih menyedihkan adalah Hong Dali, si anak yang hilang ini, pada awalnya hanya berniat menghambur-hamburkan uang. Kalau orang lain tahu hal ini, mereka pasti depresi sampai muntah darah. Orang lain dengan susah payah menghabiskan 1 yuan seolah-olah itu adalah 10 yuan, dan mereka akan sangat gembira ketika akhirnya berhasil menghemat uang. Namun Hong Dali ini, yang dilakukannya setiap hari hanyalah menghambur-hamburkan uang. Namun entah bagaimana, ia berhasil meningkatkan nilai pasar perusahaan keluarganya hingga 1 miliar yuan tanpa mengetahuinya. Keberuntungannya benar-benar sedang berpihak, dan tampaknya tidak ada yang dapat menghentikannya. Oh iya, bagaimana perkembangan lingkar barat keempat? Setelah tertawa beberapa saat, Hong Wei Guo bertanya. Lahan di lingkar barat keempat merupakan keuntungan yang mengejutkan, karena dampak kebijakan pemerintah, tidak mungkin mengalami kerugian. Namun, durasi waktu pembangunan masih perlu didiskusikan. Bisa jadi dikembangkan dalam waktu setengah tahun, atau bisa juga dikembangkan dalam waktu 5 tahun. Oleh karena itu, pada kenyataannya, Hong Wei Guo tidak berharap untuk menghasilkan banyak uang darinya. Alasan utama dia membeli tanah di sana hanyalah untuk membuat Hong Dali bahagia. Bagaimanapun, kondisi tubuh Hong Dali berubah menjadi lebih baik baru-baru ini, dan Hong Wei Guo menganggapnya sebagai keberuntungan yang terkumpul saat menyia-nyiakannya. Kadangkala, meskipun seseorang tidak percaya tahayul, lebih baik mempercayai hal-hal seperti itu daripada mempercayai hal-hal itu tidak ada. Untuk lingkar barat keempat. Saat menyebutkan lingkar barat keempat, ekspresi sekretaris itu kembali menjadi aneh. Baru-baru ini, banyak orang datang dan bertanya kepada orang-orang di sana kapan kita akan membangun perumahan, sepertinya mereka berencana untuk membelinya. Oh, kita baru saja membeli tanah, dan sudah ada orang yang bertanya kapan kita akan membangun perumahan. Hong Wei Guo mengerutkan kening dan berkata, mengapa begitu, saya belum pernah mendengar orang terburu-buru membeli perumahan sejauh ini sebelumnya, meskipun kita telah membeli rumah dari mereka yang tinggal di sana, hal ini seharusnya tidak terjadi sejauh ini, bukan, kira-kira, berapa banyak orang yang berniat untuk menukar rumah? Banyak sekali. Keringat sekretaris itu mulai mengalir. Menurut statistik, sekitar 30% dan lebih banyak warga yang tinggal di lingkar keempat barat dekat Yelai yang berencana untuk bertukar rumah. 30%, banyak sekali. Meskipun Hong Wei Guo dapat melihat runtuhnya gunung di depan matanya dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya,
tetapi mendengar bahwa dalam waktu yang singkat sudah ada begitu banyak orang yang berencana untuk bertukar rumah, dia masih tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya. Apakah kamu tahu mengapa mereka begitu bersemangat untuk bertukar rumah? Mengenai masalah ini, Hong Weigo tidak bisa ceroboh. Berdasarkan jumlah penduduk di lingkar barat keempat, setidaknya ada 10.000 rumah penduduk di dekat Yelai Siang. Bahkan jika jumlahnya 30%, itu berarti 3.000 rumah. Banyak dari mereka yang ingin menukar rumah. Jika mereka melakukannya, rumah asli mereka kemungkinan besar akan dijual. Bahkan jika tidak semua dari mereka berniat menjual rumah mereka, hanya setengahnya yang berarti 1.500 rumah. Menghitung satu rumah seharga 10.000 yuan, 1.500 rumah akan membutuhkan modal 150 juta yuan. Hong Weigo tidak khawatir tentang pengeluaran uang. Yang ditakutkannya adalah dengan begitu banyak penduduk yang berencana menjual rumah mereka dalam waktu yang singkat, ia perlu mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menyelesaikan transaksi. Jika ini adalah konspirasi yang diatur oleh para pesaingnya dan mereka menjebak arus kasnya dari bisnis lainnya, itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia perlu berhati-hati. Seringkali, ketika orang mencapai tingkat kehidupan seperti itu, akan sulit bagi mereka untuk jatuh. Namun begitu mereka jatuh, akan sangat sulit untuk bangkit kembali. Ia perlu berhati-hati dan waspada, serta tidak membuat kesalahan dalam kebijakan apapun yang diterapkannya. Namun, ekspresi sekretaris itu tampak aneh. Yah, CEO Hong, alasan dibalik ini sebenarnya ada hubungannya dengan Tuan Muda Dali juga. Terkait dengan Dali lagi, Hong Weigo tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia menyesap teh dan bertanya, apa hubungannya ini dengan Dali lagi? Ceritakan padaku tentang situasinya, apa hubungannya dengan ini? Sekretaris itu menyeka keringatnya dan berkata perlahan, penyebab masalah ini adalah karena Tuan Muda Dali memelihara anjing. Puh, Hong Weigo menyemburkan teh yang sedang diminumnya. Maksudmu? Banyak orang yang berencana pindah rumah karena Dali di rumahku memelihara anjing, apa kau yakin tidak salah? Tidak, tidak salah lagi. Sekretaris itu merasa kata-kata yang diucapkannya hari ini terdengar aneh, kedengarannya seperti cerita dari legenda. Tentu saja, itu juga lucu. Tuan Muda Dali tampaknya menyukai hewan kecil, terutama anjing, setiap hari, dia akan mengajak anjing-anjing itu jalan-jalan, masalahnya, dia membeli terlalu banyak anjing, lebih dari 400 ekor, terlebih lagi, dia menempatkan mereka semua bersama-sama untuk dipelihara, itu berarti bahwa setiap rumah yang kita beli digunakan untuk memelihara setidaknya 5 ekor anjing. Lalu, Hong Weigo memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu, sekretaris itu berbicara dengan susah payah. Anjing-anjing menggonggong sepanjang hari, selama satu anjing mulai menggonggong, yang lain akan mengikutinya, penghuni di sana tidak bisa tidur dengan tenang. Jadi mereka memutuskan untuk menjual rumah mereka, begitu parah. Mata Hong Weigo membelalak. Sekretaris itu berkata, sebenarnya, tidak sesederhana itu, yang lebih penting, para penghuni ini tahu bahwa anjing-anjing ini milik Tuan Muda Dali, jadi mereka tidak berani mengeluh. Pada saat yang sama, mereka mendengar bahwa perusahaan kami membeli cukup banyak tanah untuk dikembangkan, jadi mereka berpikir bahwa, karena menjual rumah mereka kepada Tuan Muda Dali tidak akan membuat mereka rugi, mereka dapat menggunakan uang itu untuk membeli rumah baru yang kami bangun. Satu-satunya perbedaan di antara keduanya hanyalah biaya renovasi, yang tidak banyak, itu sama saja dengan menukar rumah lama mereka dengan yang baru. Jadi mereka semua datang dan bertanya, terutama anak muda yang berencana untuk menikah, merekalah yang paling banyak bertanya. Hong Weigo sekarang tahu mengapa ekspresi sekretaris itu begitu aneh. Maksudmu, masalah orang-orang yang tidak mau pindah dan menyebabkan kita sakit kepala seperti itu telah teratasi. Lebih jauh, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah anjing-anjing yang dibeli Dali, si anak boros itu, untuk tujuan menghambur-hamburkan. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.